Oke, assalamualaikum. Eh, Mohon maaf, saya punya satu film referensi ya buat kalian teman-teman yang mana khususnya perempuan dimanapun kalian bekerja, entah itu di Arab Saudi kah, atau di Malaysia, Singapura dan sebagainya. Bila kalian berkenalan dengan seseorang yang lintas negara lah, entah itu terutama orang-orang kayak Bangladesh atau ya sejenisnya lah, mungkin Pakistan, tapi yang orang Pakistan yang jujur juga banyak, tapi ya tetap harus berhati-hati dengan lintas negara ini karena bisa menjadi sebuah kejahatan lintas negara. Saya referensikan satu film ini buat kalian tonton biar kalian itu lebih lebih bisa membentengi diri kalian dari kemesuman, dari semacam human trafficking lah dalam bentuk pernikahan yang nantinya menyengsarakan kalian sendiri. Ya biasalah, lelaki dia mengiming-imingi suatu kebahagiaan buat Anda kok. Selain kepuasan batin juga dia akan sodorkan kepuasan materi juga pada awalnya, tapi nyatanya nanti kalian sendiri yang akan sengsara. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang dinikahin seorang Pakistan pedalaman yang akhirnya dia tidak bisa pulang ke negaranya. Dia nggak tahu ini ya masalah apa sensitivitas antar negara, antara India dan Pakistan sebagai untuk mengecoh nama baik atau memblacklist nama baik ya, tapi intinya dalam film ini kita bisa memetik kewaspadaan kita untuk tidak percaya dengan orang-orang di sekeliling kita dan mintalah hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Oke, selamat menonton dan jadikan ini sebagai inspiratif untuk kehidupan Anda yang ada di rantau. Ingat keluarga, itu yang terpenting. Assalamualaikum. Oke, dan saya tegaskan lagi bahwa ini adalah true story, kisah nyata, bukan hanya sekedar sequel sinema. Selamat menonton, semoga bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Assalamualaikum. क्या प्रॉब्लम है? मारा तो है हस्बैंड ने। हमें Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul The Diplomat, keluaran tahun 2025. Film yang dibintangi John Abraham ini mengisahkan seorang diplomat India yang bekerja di Pakistan. Dia itu berusaha membebaskan dan menyelamatkan seorang cewek India yang dijebak dan dijadikan istri oleh cowok Pakistan. Hampir setiap hari cewek itu disiksa mulai dari KDRT dan menjadi alat memuas untuk cowok-cowok di sana. Dengan perhitungan yang sangat matang, sang diplomat mencoba membantu wanita yang menderita itu. So, mau tau nggak keseruan film ini? Langsung aja, bemper Om Brewok Story. This is whatever. 5 Mei 2017, kita diperlihatkan seorang cewek yang mengenakan burqa dibawa oleh para pria menggunakan mobil. Tujuan mereka adalah kota Islamabad. Singkat cerita, mobil mereka itu sampai di depan kantor konsulat jenderal India di Islamabad. Setelah melewati pengecekan, mereka sampai di dalam konsulat jenderal. Karena menunggu cukup lama, Tahir dan Basir memutuskan untuk sebat dulu. Di saat para cowok lagi sebat, wanita yang bernama Usma langsung berlari ke loket perpanjangan visa. Dengan ketakutan, Usma memohon bantuan. Dia itu mengaku sebagai warga negara India yang terjebak di Pakistan. Sambil menangis, Usma terus memohon kalau nyawanya dalam bahaya. Di kala itu, petugas loket merasa amat dilema. Dia itu nggak bisa membantu Usma begitu saja, tanpa identitas yang valid. Namun pas saat ingin menekan tombol keamanan, Serat pun bilang cepat masuk melewati gerbang. Alhasil, Usma pun langsung berlari masuk ke dalam kantor konsulat. Jelas saja teriakan minta tolongnya si Usma membuat semua orang menjadi kaget dan ketakutan. Bisa saja Usma itu teroris yang membawa bom. Tapi Serat dan petugas cewek yang bernama Sanin mencoba menenangkan si Usma. Mereka juga meminta paspor si Usma yang ternyata benar Usma itu warga negara India. Karena hal itulah Serat langsung memanggil diplomat yang bernama JP Singh. Dengan tatapan tajamnya, JP Singh langsung menginterogasi si Usma. Namun si Usma terus saja memohon tolong jangan biarkan dia keluar. Kalau dia keluar, dia akan mati dibunuh. आप मेरी हत्या करेंगे तो मैं तुम्हारा वापस कभी नहीं आ सकता, जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं।
Singkat cerita, JP Singh dan yang lain mulai mengecek semua biodatanya si Usma. Mereka itu masih ragu apakah Usma itu benar warga negara India atau warga negara Pakistan yang mengaku-ngaku. Nah, di kala itu tiba-tiba JP Singh keinget kenangan memilukan ketika dia terkena ledakan bom pas dia bertugas di Kabul, Afghanistan. Semenjak saat itu, JP menjadi pribadi yang selalu saja was-was. Dia itu tidak mau pengalaman pahitnya itu terulang kembali. Tak lama berselang, Usma pun disidang oleh si JP. Permasalahannya, Usma yang ketakutan terlihat panik ketika ditanyain ini itu. JP juga bertanya kenapa Usma bisa terdampar di Pakistan. Sedangkan menurut berkas yang valid, Usma itu sudah menjadi istri dari Tahir secara sah secara hukum. Namun, pas mendengar kalau si Usma selama ini tinggal di daerah yang bernama Barner, JP pun langsung tertegun karena daerah itu emang sangat terpencil dan sangat sulit diawasi. Akhirnya Usma pun bercerita kalau dia tuh dijebak dan dinikahi sama si Tahir secara paksa. Karena janggal, JP pun langsung menggebrak meja. Karena pengakuan Usma itu sangat tidak masuk akal. Ketika Sanen disuruh menggeledah si Usma, terlihat kalau sekujur tubuhnya si Usma itu penuh dengan luka lebam yang sangat parah. Tak pelak, hal itu pun langsung disampaikan ke JP Singh. Bukan hanya luka luar, Usma juga mengalami luka di bagian intim karena sering dipertuing-tuing oleh beberapa cowok. Sanen mengatakan kalau luka macam itu tidak mungkin dibuat-buat. Usma itu memang mendapatkan perlakuan kasar, makanya dia mencoba melarikan diri. Setelah mendengar semua itu, JP Singh pun langsung mendatangi kantor imigrasi Pakistan. JP ingin mengkonfirmasi tentang kekerasan yang diterima oleh warga negara India, yaitu si Usma. Tak lama kemudian, Pak Faras menelpon Menteri Luar Negeri Pakistan. Setelahnya, Pak Menteri menelpon agen ISI untuk menindaklanjuti pengaduan ini. Mendapatkan perintah langsung dari Pak Menteri, Malik itu malah bilang kalau ini cuma akal-akalan pemerintah India agar mereka terlihat jelek di mata dunia. Malik pun berjanji akan mengatasi masalah ini agar negara mereka tidak terlihat buruk. Tak lama berselang, Faras pun kembali menemui si JP Singh. Faras berkata kalau memang semua omongannya si Usma itu benar, pemerintah bisa mencabut status pernikahan Tahir dan Usma via sidang di pengadilan. Jika pengadilan telah menetapkan perceraian itu, Usma bisa bebas kembali ke India. Nah, sebelum pergi, JP Singh meminta bantuan Faras, tolonglah si Usma, jangan sampai ini menjadi permasalahan internasional yang melibatkan kedua belah negara. Kalau sampai itu terjadi, entah apa yang akan terjadi dengan hubungan India dan Pakistan kelak. Nah, di kantor konsulat jenderal, Usma ditempatkan di mes kantor untuk sementara waktu. Tapi tanpa mereka ketahui, di depan konsulat jenderal, Malik sudah standby di dalam mobil. Malik pun memerintahkan orangnya untuk menyelidiki keberadaannya si Usma. Setelah fix yakin gadis itu berada di dalam kantor konsulat jenderal, Malik pun langsung merencanakan sesuatu. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk yang udah nraktir Om nasi padang, buat Kak Aziza Azaro, buat Kak Jalak Lenteng 999, dan Kak Riki Arianti 8147. Semoga rezeki kakak-kakak ini dimudahkan selalu ya. Kalau kalian juga mau support Om, bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal tambah semangat. Terima kasih dan lancret. Ketika Tiwari mengecek kamera CCTV, dia pun langsung berlari ketakutan dan langsung ngabarin JP Singh kalau Tahir sudah tidak berada di depan. Tiwari juga melihat ada agen ISI yang berkeliaran di depan kantor. Mungkin agen ISI itu membimbing Tahir untuk lapor ke polisi karena istrinya dilindungi oleh kedutaan India. Mendengar itu, JP Singh pun terlihat santai. Dia malah menyerahkan urusan polisi ke Tiwari aja. Nah, di saat yang bersamaan, Tahir dan Basir pun didatangi pasukan bersenjata. Mereka itu dikoordinasi oleh agen ISI untuk membantu Tahir mendapatkan Usma kembali. Nah, di dalam mes, Usma pun disuruh berganti baju. Nah, di saat itu, Sanen langsung mengundal-undal tasnya si Usma. Setelah menemukan sebuah silet di tasnya si Usma, Sanen langsung laporan ke JP Singh. JP bertanya mau diapakan benda ini, apakah dia akan menggunakan untuk dirinya sendiri atau untuk menyakiti orang lain. Untuk kedua kalinya setelah kedatangan si Usma, JP Singh flashback kenangan buruknya ketika dia terkena ledakan bom beberapa tahun yang lalu. Nah, di kala itu JP Singh pun bilang ke Ayus, aku dulu pernah mengambil resiko besar, menyelamatkan satu orang gadis, tapi malah membunuh banyak nyawa. Aku tidak mau itu terulang kembali. JP pun langsung meminta si Ayus mengambil HP-nya si Usma yang disita di pemeriksaan masuk. Pas JP mengecek HP-nya si Usma, dia melihat galeri dan mendapati kalau Usma itu memiliki seorang putri. Tepat di saat itu juga, JP ditelepon oleh Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj. Sushma itu bertanya apakah JP melindungi seorang wanita India di kantor kedutaan. Sushma yang tahu kalau ini sesuatu yang sangat sensitif untuk kedua belah negara, menyuruh si JP memastikan kalau Usma itu benar-benar orang India. Jangan sampai mereka disalahkan karena menyembunyikan istri orang Pakistan. JP pun mengatakan kalau dia sudah memastikan keabsahan berkas-berkasnya si Usma. Besok tanggal 25, mereka akan memasukkan kasus pembatalan pernikahan Usma dan suaminya. Bila lancar, Usma bisa pulang ke India dengan tenang. Nah, di saat yang bersamaan, Tahir pun meminta polisi menggeledah kedutaan India.
Jelas saja polisi nggak bisa melakukan hal itu karena kedutaan itu adalah tempat yang kebal hukum dan tidak boleh disentuh sama sekali. Diperlihatkan Malik mendatangi tempat yang berisi pasukan bersenjata. Malik bertanya siapa suami dari si Usma. Malik pun langsung marahin si Tahir karena tidak becus menjaga istrinya sendiri. Karena polisi nggak bisa turun tangan dan isi juga nggak boleh ikut campur secara langsung, Malik menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan media. Malik membuat seolah-olah kedutaan India menculik dan menyekap istri dari warga negara Pakistan. Media juga menjelaskan kalau Tahir dan si Usma itu sama-sama saling mencintai. Mereka bertemu ketika mereka di Malaysia dan sama sekali tidak ada paksaan atas pernikahan mereka. Karena berita itu, semua mata pun tertuju ke kasus ini. Tahir juga membuat seolah-olah kalau Usma lah yang salah, sehingga membuat publik jadi memihak ke Tahir. Karena tekanan dari publik internasional, Susma pun meminta si JP Singh segera bergerak. Jangan sampai mereka terus disalahkan atas masalah ini. Thank you, sir. Setelah itu, JP pun menemui si Usma. Usma sangat berterima kasih karena dia bisa diterima dengan baik dan sudah tidak sabar lagi untuk segera pulang ke India. Namun seketika senyuman Usma pun langsung hilang ketika JP berkata Usma itu belum bisa pulang ke India. Usma harus mengikuti persidangan dulu. Setelah hakim memutuskan pernikahan Usma dan Tahir itu tidak sah, maka Usma baru bisa pulang ke India. Di saat itu, Usma sangat ketakutan ketika dia diharuskan keluar dari kedutaan untuk sidang. Usma sadar benar, Tahir pasti akan membawanya kembali ke Burner. Intinya sih, Usma itu nggak mau pergi keluar gedung. Lebih baik dia mati di sini daripada harus kembali dibawa ke tempat penyiksaannya selama ini. Di titik ini, JP pun bertanya sekali lagi ke Usma. Ketika melihat HP-nya si Usma, JP menyadari kalau Usma itu memiliki seorang putri. Apakah itu putrinya si Usma dengan si Tahir? Bila Usma tidak ingin bersaksi di persidangan, Usma akan terjebak di Pakistan selamanya dan tidak akan bisa bertemu dengan putrinya lagi. Akhirnya, Usma pun menceritakan kisahnya. Beberapa tahun yang lalu, Usma datang ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Sialnya, pas sampai di KL, tasnya si Usma itu ketinggalan di taksi. Paspor dan semua uangnya pun ada di tas itu. Rana dan Amir, temannya si Usma yang sudah lama tinggal di KL, merasa sangat bingung. Namun tak berselang lama, ada cowok Pakistan yang kebetulan naik taksi setelahnya si Usma. Dia yang melihat ada alamat kafenya si Amir, langsung berniat mengembalikan tas itu ke pemiliknya. Itulah pertama kalinya Usma dan Tahir bertemu. Karena pertemuan tidak terduga itu, Usma dan Tahir pun menjadi semakin dekat. Bahkan dengan bantuan si Tahir, Usma bisa mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Sampai suatu hari, Usma mendapatkan kabar buruk dari India. Putrinya yang bernama Nur terkena penyakit yang cukup parah. Nur itu harus terus-terusan menjalani perawatan hanya agar dia bisa bertahan hidup. Itulah kenapa Usma harus jauh-jauh merantau ke Malaysia, semua demi biaya pengobatannya si Nur. Melihat penderitaannya si Usma, Tahir pun berkata kalau kontraknya di Malaysia akan segera berakhir. Tahir mengajak si Usma pergi ke Pakistan juga, menemui keluarganya si Tahir dan setelah itu menikah. Tahir berjanji kalau dia akan merawat si Nur sampai dia sembuh. Karena omongan manisnya si Tahir, Usma pun langsung kelepek-kelepek. Setelah pernikahan yang pertama gagal, Usma akhirnya menemukan cowok yang bisa mengerti dia luar dan dalam. Pikirnya. 6 bulan kemudian, Usma pun akhirnya sampai di Pakistan, berharap akan ada kehidupan yang indah menantinya. Tak berselang lama, Tahir pun sampai di perbatasan untuk menjemput si Usma. Kali ini penampilan Tahir pun sudah berubah drastis dari Tahir yang dia temui di Malaysia. Namun Usma yang sudah terlanjur percaya dengan si Tahir nggak mempermasalahkan karpet futsal yang menempel di mukanya si Tahir. Tanpa sadar, Usma pun diajak melewati daerah yang sangat terpencil. Sampai di titik, Tahir bilang kalau sebentar lagi mereka akan melewati daerah yang bikin muntah. Tahir memberikan obat antimo agar Usma tidak mual, tapi kenyataannya itu adalah obat bius agar Usma tidak tahu kemana dia akan dibawa. Usma. Singkat cerita, Usma dibawa ke sebuah daerah yang sangat terpencil. Di saat itu, Usma melihat ada anak kecil yang berlarian dan memanggil Tahir dengan sebutan ayah. Nggak cuman itu, cewek-cewek di sana langsung memegangi si Usma dan menyeretnya masuk ke dalam. Selama berjam-jam, Usma terjebak di dalam kamar tanpa tahu dia sedang berada di mana. Malam harinya, Tahir pun datang dan langsung memukuli si Usma. Nggak cuma melakukan kekerasan fisik, Tahir juga melakukan kekerasan seksual ke Usma. Di titik ini, Usma tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa pasrah. Beberapa hari kemudian, Usma pun diperbolehkan keluar kamar. Di sana juga terlihat cewek-cewek yang juga bernasib hampir sama dengan si Usma.
Walaupun status mereka sebagai istri dari cowok-cowok di tempat itu, tapi mereka juga sering mendapatkan kekerasan oleh cowok-cowok mereka. Selama berminggu-minggu, Usma pun harus hidup di neraka yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती हूँ यार। Sampai di suatu hari, Usma sangat kangen dengan putrinya dan dia pun berniat melarikan diri. Tapi sialnya semua pintu di sana terkunci. Di kala itu, ada seorang cewek dengan muka penuh bekas luka yang menyuruh si Usma untuk menyerah. Daerah ini sangat terpencil. Bila Usma berhasil melarikan diri pun, Usma akan mati membeku. Belum lagi kalau Usma sampai ketahuan para lelaki, mereka akan membuat Usma sebagai sasaran tembak dan akan membunuh si Usma seketika. Melihat Aisyah yang membawa HP, Usma ingin meminjam HP itu. Setelah menemukan tempat yang ada sinyalnya, Usma mencoba menelpon Rana dan Amir di Malaysia. Singkat cerita, Usma pun menceritakan apa yang dialami di Pakistan. Tapi sayangnya, belum selesai Usma berbicara dengan teman-temannya, sinyal HP di sana sudah hilang. Aisyah pun kembali berkata kalau mereka tidak akan pernah bisa keluar bila sudah memasuki wilayah itu. Keesokan harinya, Usma dan Tahir pun akhirnya menikah. Usma dipaksa untuk menandatangani berkas pernikahan mereka. Bila Usma menolak, maka Usma akan disiksa sampai tidak bisa bergerak lagi. Malam harinya, Usma harus kembali menerima kekerasan seksual seperti biasanya. Namun di pagi harinya, Usma terlihat sedikit tenang. Dia bilang ke Tahir, sekarang mereka sudah menikah, yang artinya Tahir berhak mendapatkan uang dari keluarganya si Usma. Sudah tradisi di keluarganya, bila ada yang menikah, maka pihak suami akan mendapatkan sebagian uang. Ketika mendengar uang yang akan didapatkan oleh si Tahir berjumlah 1 juta rupiah, Tahir pun langsung penasaran. Usma meminta diantarkan ke Kedubes India untuk mengirim berkas pernikahan mereka. Setelahnya, Tahir akan mendapatkan uangnya. Dibutakan uang yang sangat banyak, Tahir pun akhirnya bersedia membawa Usma ke kedutaan besar India. Rupanya itu cuma akal-akalannya si Usma aja, atas ide dari si Amir. Pas ditelepon kemarin, Amir bilang setelah Usma berhasil ke kedubes, Usma harus melarikan diri masuk ke dalam. Tahir tidak akan bisa berbuat apapun ketika Usma berada di tanah India. Setelahnya seperti apa, kita sudah melihatnya di awal film. Itulah kenapa Usma sangat tidak ingin bertemu dengan si Tahir lagi. Traumatiknya sudah sangat parah, bahkan hanya sekedar satu ruangan dengan si Tahir. Namun, JP terus meyakinkan si Usma, keamanan Usma akan dia jamin. Setelah Usma mengajukan berkas ke pengadilan, tidak akan ada orang lagi yang berani menyakiti si Usma. Kalau itu terjadi, pemerintah India akan melindungi Usma dengan berbagai macam cara. Karena terus diyakinkan oleh si JP, akhirnya Usma pun setuju. JP juga merencanakan sebuah rencana agar Tahir tidak bisa mengganggu si Usma ketika dia datang ke pengadilan. Nah, di lain sisi, diperlihatkan ada anak yang sedang mengeker dengan senapannya. Rupanya, Aisyah itu mencoba melarikan diri. Naasnya, Aisyah malah dijadikan sasaran tembak. Ketika Aisyah tergeletak tewas, ayah dan anak itu malah terlihat puas. Kembali lagi ke JP, untuk memuluskan rencana pembebasannya si Usma, JP menghubungi pengacara yang bernama Sayed. JP meminta bantuan Sayed untuk menjadi pengacaranya si Usma. Awalnya sih, Sayed itu tidak ingin mengambil job ini karena resikonya terlalu besar. Tapi Sayed terus dipaksa oleh istrinya, karena istrinya itu sangat iba dengan nasib memilukannya si Usma. Malam harinya, JP pun menelepon si Tiwari yang ditugaskan untuk membuntuti si Tahir. Tiwari berkata kalau dia sudah tidak sanggup lagi untuk membuntuti si Tahir. Salah sedikit dia akan mati ditembak. Namun Tiwari malah disuruh menyerahkan HP-nya itu ke Tahir. JP ingin berbicara langsung dengan si Tahir. Keesokan paginya, Tahir dan cowok-cowok Pakistan mendatangi kantor kedutaan. Singkat cerita, lewat pintu belakang, Usma dibawa pergi menuju pengadilan. Di saat yang bersamaan, Tahir disuruh masuk ke dalam kantor. Mereka juga disuruh menyerahkan HP mereka kalau mau masuk. Nah, pas mau masuk, polisi di sana berkata, jangan pernah mau disuruh masuk ke dalam kantor, itu jebakan. Karena Tahir dan Basir tidak mau masuk ke dalam kantor, JP pun akhirnya keluar untuk menemui mereka berdua. Intinya mereka bertiga berdebat tentang keberadaannya si Usma. Tahir menganggap hak dia untuk mendidik istrinya dengan cara apapun, karena mereka menikah dengan sah secara hukum Pakistan. Nah, di saat si Tahir dan JP berdebat, di sisi lain Usma berhasil melaporkan semua kekerasannya yang dia alamin ke pengadilan. Pas keluar, wartawan langsung menghubungin si Usma. Usma akhirnya menceritakan kisah yang sebenarnya. Karena hal itu jugalah pandangan publik akhirnya berbalik mendukung si Usma. Yes, sir. She's done. आपको अंदर नहीं आना है तो मैं आपको बताता हूँ. Ketika Tahir dan Basir keluar ke kedutaan, mereka pun langsung mengecek HP, yang mana banyak sekali miss call dan pesan yang mereka dapat. Akhirnya mereka pun baru sadar kalau mereka itu sudah kena jebakan dari JP Singh. Di kala itu, para wartawan juga pada berdatangan untuk meminta keterangan dari si Tahir. Walaupun sudah terbongkar boroknya, tapi Tahir tetap aja tidak ingin melepaskan si Usma. Dia merasa Usma sudah menjadi haknya secara penuh. Tak lama kemudian, JP menemui si Usma yang sudah bisa tersenyum.
JP yakin Tahir tidak akan berani datang ke pengadilan. Kalau semua sesuai rencana, persidangan akan bisa dengan mudah mereka menangkan dan Usmah bisa kembali ke India secepatnya. Tapi sayangnya, rencana matang JP tidak semulus yang dia inginkan. Tiba-tiba ada berita baru yang muncul. Orang yang diduga mata-mata isi tertangkap di India yang membuat kedua belah negara menjadi panas. Pakistan menginginkan warga negaranya itu dikembalikan ke Pakistan segera. Karena hal itulah jadwal persidangan Usmah dipending sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal itu pun langsung dikasih tahu ke Usmah, yang membuat si Usmah langsung lemas seketika. Tapi JP berjanji dia akan memulangkan Usmah bagaimanapun caranya. Usmah pun mengatakan kalau dia harus dikembalikan ke Tahir, maka Usmah meminta satu permintaan. Tolong berikan dia sebotol racun, lebih baik dia mati daripada harus kembali ke tempat terkutuk itu lagi. Malam harinya Ayus menelpon JP Singh. Ayus berkata ada wanita misterius yang terus-terusan ingin disambungkan dengan JP Singh. Karena penasaran, JP menerima telepon itu secara langsung. Nah, di telepon wanita misterius itu mengatakan kalau Tahir akan datang ke pengadilan besok. Dengan bantuan Malik, Tahir akan melakukan apapun demi bisa mengembalikan Usmah. Mendapat informasi penting itu, JP Singh pun langsung menelpon Syed. JP menceritakan rencana mereka agar Tahir tidak bisa berkutik di persidangan. Yang intinya JP ingin persidangan segera dilakukan secepatnya. Dengan jaringannya si JP dan si Syed, mereka pun berhasil mendapatkan jadwal sidang di keesokan harinya. Jelas saja Malik yang mendapati kabar itu merasa tidak suka. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mendobrak kantor pengacara Syed. Untungnya Syed telah memindahkan semua berkas perkaranya si Usmah ke tempat yang aman. Singkat cerita, persidangan pun digelar. Persidangan itu pun berjalan cukup alot. Sampai di titik hakim ingin mendengar secara langsung keterangan dari Usmah. Usmah itu harus dihadirkan di persidangan bila kasus ini ingin segera selesai. Permasalahannya, Usmah itu terlalu takut untuk satu ruangan dengan si Tahir. Di saat itu, JP Singh sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Akhirnya, JP pun kembali flashback ke kenangan buruknya ketika di Kabul, Afghanistan. Di saat itu, diperlihatkan ada anak kecil yang bermain boneka di depan kedutaan. Iba dengan gadis kecil pengungsi itu, JP menyuruh gadis itu dan keluarganya masuk ke dalam. Tapi seketika terjadi ledakan hebat di dalam kedutaan India. Karena hal itu jugalah banyak korban jiwa yang berjatuhan, termasuk gadis kecil yang tadi yang sudah tidak berbentuk lagi dan hanya menyisakan tangannya saja. Karena hal itulah JP menjadi pribadi yang selalu waspada. Tapi kali ini dia akan mengambil resiko itu lagi demi bisa memulangkan Usmah ke rumah. JP meminta si Usmah percaya kepadanya. JP ingin Usmah datang ke pengadilan dan memberikan kesaksian secara langsung. Awalnya sih Usmah sangat ketakutan, namun akhirnya Usmah memberanikan diri dan bersedia datang ke pengadilan. Di hari persidangan, JP meminta si Sanen berpakaian seperti si Usmah dan masuk satu mobil dengannya, sedangkan si Usmah disuruh masuk ke mobil yang lain. Benar saja, pas di tengah jalan, konvoi mobil kedubes dia dipepet oleh Malik. Sadar ada yang nggak beres, JP pun langsung menelpon si Faras. JP mewanti-wanti si Faras. JP pun langsung mewanti-wanti kalau mobil diplomat India itu sama saja dengan kedutaan besar India yang berjalan. Mendapat ultimatum seperti itu, Faras pun langsung menelpon Menteri Luar Negeri Pakistan. Tak berselang lama, mobil diplomat India pun diserang oleh Tahir dan antek-anteknya. Dari mobil belakang, Usman terlihat ketakutan setengah mati. Untungnya, ketika situasi semakin mencekam, Malik ditelepon oleh Pak Menteri. Dia pun diwanti-wanti untuk tidak menyentuh diplomat India. Walaupun jengkel, Malik menyuruh si Basir menarik semua orang-orangnya. Singkat cerita, yang Om lupa keberapa, Usmah dan yang lain sampai di pengadilan. Setelah semua aman, Ibu Menteri Susma menelpon Usmah secara langsung. Ibu Menteri mengatakan kalau Usmah menjadi tanggung jawab pemerintah India dan dia pun berjanji akan memulangkan Usmah bagaimanapun caranya. Tak lama berselang, persidangan pun digelar. Ketika Usmah memasuki ruang sidang, semua orang berteriak dan menghina si Usmah sebagai istri yang tidak tahu diri. Untung saja kemarahan semua orang berhasil diredam oleh Pak Hakim. Singkatin aja nih ya, Usmah pun disuruh bercerita secara langsung oleh Pak Hakim. Namun karena saking takutnya dengan si Tahir, Usmah tidak bisa mengeluarkan kata-kata sama sekali, bahkan dia hampir pingsan. Apalagi Tahir itu terus-terusan aja mengancam si Usmah. Pengacara Tahir pun juga bilang kalau pemerintah India membuat sandiwara ini, Usmah itu cuma dijadikan boneka agar Tahir terlihat jelek. Nah, di situasi yang sudah semakin kacau, akhirnya Usmah pun berani bersaksi. Dia menjelaskan semua kekerasan yang dia alami dan penculikan yang dilakukan oleh si Tahir. Dengan kesaksian itu, hakim sudah bisa mengambil keputusan. Hakim akhirnya mengabulkan tuntutannya si Usmah. Pengadilan pun mencabut pernikahan Usmah dan si Tahir, yang mana artinya Tahir sudah tidak punya hak atas Usmah sama sekali. Jelas saja Tahir pun marah besar.
Dia masih bersikeras kalau Usma adalah haknya. Apapun resikonya, Usma akan dibawa kembali ke rumah. Tapi JP dan yang lain gak mau ngambil pusing. Mereka pun langsung bergegas untuk keluar ruang sidang. Setelah mendapatkan surat keluar Pakistan, permasalahan baru muncul. Surat itu hanya mengizinkan Usma keluar Pakistan via jalur darat. JP Singh pun sadar perjalanan mereka itu akan sangat berisiko, apalagi Tahir di backup oleh agen ISI. Tiwari yang punya kedekatan dengan polisi Pakistan pun dimintain tolong sama si JP untuk mengatur pengawalan konvoi mereka sampai di perbatasan. Sedangkan di sisi lain, Malik merencanakan serangan agar Usma tidak bisa menyeberang ke India. Di malam itu juga, rombongan menuju perbatasan dengan pengawalan polisi Pakistan. Bangkainya, polisi yang mengawal itu malah melaporkan posisi mereka ke Malik. Belum lagi, karena jarak kedutaan dan perbatasan sangat jauh, rombongan mereka harus berganti-ganti patwal setiap melewati perbatasan. Sampai di titik, mobil patwal mengisi bensin. Dikala itu, ada orang yang mendatangi polisi yang lagi ngisi bensin. Mereka juga dikasih tahu kalau Usma berada di mobil yang mana. Setelah memastikan Usma berada di rombongan itu, Tahir dan yang lain pun langsung bergerak. Sadar ada yang nggak beres, JP Singh pun langsung memerintahkan konvoinya untuk segera bergerak dengan kecepatan penuh. Merasa terancam, JP menelpon Ibu Susma. Karena hal itu juga lah, Ibu Susma langsung menelpon Menteri Luar Negeri Pakistan. Kalau sampai mobil India diserang, itu sama saja seperti Pakistan menyerang negara India. Jangan sampai perang terjadi cuma gara-gara hal seperti ini. Karena hal itulah Pak Menteri Pakistan langsung menelpon si Malik dan meminta si Malik untuk segera menarik pasukannya. Kalau sampai rombongan India kenapa-napa, maka Malik lah yang akan disalahkan. Mendengar itu, Malik merasa amat kesal, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia pun langsung menelpon si Tahir untuk mengurungkan niatnya menyerang mobil India. Tapi si Tahir malah ngeyel, dia tuh nggak mau mendengarkan perintahnya si Malik. Ini bukan lagi cuma rebutan istri, tapi harga diri mereka seperti diinjak-injak gara-gara Usma dibawa kabur. Sialnya, pas melewati perbatasan daerah, mobil patroli yang mengawal langsung putar balik dan menyuruh mobil India menunggu patwal yang terlambat datang. Pas JP melihat bayangan mobil dari kejauhan, JP langsung memerintahkan semua mobil langsung tancap gas. Om kirain itu pasukan Tahir, ternyata itu mobil patwal yang terlambat datang. Tak lama berselang, JP melihat si Tahir dan yang lain mulai menyusul mobil mereka. Tak pelak, iring-iringan mobil India pun dicegat dan ditembakin oleh pasukan Tahir. Nggak mau mati konyol, JP pun langsung melarikan diri. Berkali-kali Tahir menembak mobilnya si JP. Untung saja mobil itu anti peluru. Di saat yang tepat, JP berhasil membuat mobil Tahir terguling sehingga mereka bisa melarikan diri. Di sisi lain, Malik sampai lebih dahulu di kantor imigrasi perbatasan. Malik sengaja menunggu si JP dan si Usma untuk menggagalkan Usma melewati perbatasan. Walaupun diancam, JP terlihat tenang. Dia itu yakin benar kalau semua berkas Usma sudah lengkap. Nah, pas paspor dan berkas-berkasnya si Usma diambil Malik, Malik mencoba memprovokasi si Usma agar dia tidak bisa melewati perbatasan. Tapi kali ini Usma terlihat lebih tenang. Dia bisa menjawab semua pertanyaan Malik dengan lancar. Tak lama kemudian, Malik ditelepon oleh atasannya. Malik pun disuruh mundur dan tidak mengganggu kepulangannya si Usma. Alhasil, paspornya si Usma berhasil dicap, yang menandakan Usma boleh menyeberang ke India. Di saat itu terlihat wajah kesal Malik yang gagal menjalankan misi pribadinya. Nah, pas perjalanan menyeberang perbatasan, JP berkata setelah sampai di India, Usma akan dikejar media dari seluruh penjuru India. JP meminta Usma tidak berterima kasih ke dirinya. Bila perlu, jangan sebut namanya. Nah, di saat itu, Usma hanya bisa memandangi si JP. Rasa terima kasih saja tidak akan pernah cukup. Ketika Usma sampai di India, Usma pun langsung dijemput secara khusus oleh Ibu Susma. Ibu Susma juga berterima kasih ke JP yang telah membuat kepulangan Usma berjalan dengan lancar. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Di akhir film, kita diperlihatkan sosok Usma Ahmed yang asli. Dia pun berterima kasih ke pemerintah India yang telah berusaha memulangkan dia ke India, khususnya untuk diplomat JP Singh dan Ibu Menteri Susma. Usma juga bisa bertemu lagi dengan putri tercintanya. Tamat deh, bentar, ada yang nyempil lagi satu lagi. Diperlihatkan kalau JP Singh yang telah kembali ke Pakistan sekarang sering diikuti dan diteror oleh orang-orang tidak dikenal. Tapi JP Singh sama sekali tidak gentar, karena memang tugasnya melindungi warga negara India di Pakistan. Tamat. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe.
Kalau ada yang mau support Om, boleh dong kirim Om super thanks. Om bakal apresiasi sekali. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatiin. Oke, bagaimana sahabat? Sudah kita saksikan bersama betapa sangat menyedihkannya perjuangan seorang wanita yang ingin pulang ke kampungnya hanya dengan diiming-imingi pernikahan yang notabene hanya sementara saja dan dijadikan budak nafsu saja sih. Nggak ada mereka yang tulus begitu, nggak ada. Hati-hatilah, maka percayakan pada diri Anda dan hanya kepada Allah. Apalagi bila Anda telah mempunyai suami, pasangan, anak yang di sana menunggu kedatangan Anda, sudahlah, itu hanya kenikmatan sementara dan azabnya ila yaumil qiyamah. Oke, terima kasih karena Anda sudah menonton referensi dari film saya, dan kalau bisa jadikan ini sebagai advice untuk teman-teman yang belum menonton ya, atau ya Anda ceritakanlah bagaimana tentang alur, plot atau gambaran-gambaran tentang cerita ini yang mungkin ya famayaman miskola darutin khairoyaro, satu kebaikan yang Anda tularkan itu akan Allah balas meski hanya sebiji zarah. Oke, terima kasih, tetap waspada. Jangan lupa channel Riz 21, channelnya orang nganggur yang senang berita terupdate. See you, terima kasih.